Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan dalam blok manajemen kedokteran gigi. Saya Dr. Gigi Nur Kamila Putri Soleha akan menjelaskan topik tentang perencanaan praktek dokter gigi. Sebelumnya silakan absensi terlebih dahulu pada QR code yang sudah saya share. Sudah muncul ya? Sudah, dokter. Ya, silakan. Oke, sudah bisa absensi semuanya ya. Di sini di sistem sudah masuk semua ini, ada 40 mahasiswa ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat. Jadi tujuan perkuliahan hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan pengertian dan manfaat tentang perencanaan, dan mahasiswa mampu menerangkan tentang konsep studi kelayakan praktek dokter gigi. Sebelumnya, kenapa sih kita perlu untuk mempelajari perencanaan pada praktek dokter gigi? Kira-kira, apakah itu penting atau tidak? Silakan, ada yang mau menanggapi? Penting, dokter. Oke, Syahda ya? Syahda ini menanggapi, penting ya? Penting, dok. Kenapa? Pentingnya kenapa nih? Karena kalau misalnya kita sudah tahu cara manajemen praktik kedokteran kita nanti, dan kita tahu bagaimana konsepnya dan bagaimana baiknya tempat praktik nanti, maka semuanya akan berjalan dengan lancar seperti itu, dok. Iya, betul. Jadi memang harus diperlukan ya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Baik, saya lanjut ya. Nah, sekarang ini ada survei. Silakan kalian masuk ke alamat ini ya, www.menti.com dengan kode 73775129. Di sini ada survei. Saya ingin melihat dan ingin mengetahui kalian ketika lulus nanti menjadi dokter gigi, harapannya ingin bekerja sebagai dokter gigi di klinik, atau mau menjadi dosen, atau ingin mendirikan tempat praktek atau klinik pribadi, atau mungkin inginnya hanya sebagai dokter gigi di puskesmas. Oke, silakan. Ini sesuai hati nurani kalian, mengisi keinginannya dan harapannya nanti bagaimana. Saya kasih waktu 30 detik ya untuk mengisi ini ya. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang mengisi, ternyata persentase terbanyak adalah yang C. Jadi kebanyakan dari teman-teman ini harapannya ingin memiliki tempat praktek atau klinik pribadi ya, betul? Betul ya, oke, Faradila tadi juga menjawab. Harapannya sih memang kebanyakan impian dari dokter gigi itu pastinya kan memiliki tempat praktek pribadi. Dan ternyata ini hasilnya sesuai dengan hasil survei yang sudah kalian isi tadi. Kira-kira alasannya kenapa deh? Coba Trisna Bayu, tadi kayaknya mengangguk gitu, setuju dengan pernyataan itu. Apakah Trisna Bayu juga menjawab yang C tadi? Iya, dok. Alasannya kenapa? Kenapa pengen punya tempat praktek pribadi? Selain ingin punya tempat praktek pribadi, juga pengen jadi direktur rumah sakit, dok. Oh, begitu. Ya, dok, seperti itu. Memang lebih passionnya ke sana ya, sebagai manajer, sebagai leader gitu ya? Iya, dok. Tetapi sebagai dokter gigi apakah perlu kita memiliki tempat praktek pribadi, Den? Perlu, dok. Kenapa? Lebih fleksibel mungkin atau kenapa? Lebih menyenangkan bekerja secara mandiri, tidak bergantung orang lain gitu? Iya, dok, seperti itu. Seperti itu ya? Oke. Yang lain ada yang mau menanggapi? Faisal Ardi nih, sepertinya ada jiwa-jiwa kewirausahaan. Iya, dok. Iya. Tadi menjawab apa, Dek? Jawab yang C, dokter. Yang C. Kenapa alasannya?
karena ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oh, luar biasa. Ya, itu juga sangat perlu sih, Dek. Itu yang memang dicari ya sama orang ya, yang membutuhkan pekerjaan, kita mau fasilitasi dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Oke, saya rasa beberapa tadi yang sudah kalian jawab sudah digambarkan oleh tanggapan dari teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini sesuai dengan harapan yang teman-teman inginkan ya. Harapannya kan ingin memiliki tempat praktek atau klinik. Nah, caranya bagaimana? Jadi ketika kita akan mendirikan suatu tempat praktek, kita harus melakukan suatu perencanaan secara strategi. Di mana rencana strategi ini sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Nah, ini dirasa sangat perlu ya ketika kita akan mendirikan suatu tempat usaha atau organisasi atau tempat praktek, ini kita harus memiliki perencanaan yang strategis. Nah, tentunya ketika kita akan mendirikan suatu tempat praktek juga kita harus menganalisis situasinya terlebih dahulu, baik dari aspek eksternal maupun dari aspek internal. Dari aspek eksternalnya ini kita melihat adanya peluang yang dapat menjadikan klinik kita nanti untuk terus berkembang di masa mendatang, serta melihat ancaman yang perlu diantisipasi oleh klinik agar tidak menjadi suatu hambatan. Sedangkan aspek internal ini kita melihat kekuatan bagi klinik untuk dapat survive dalam melaksanakan operasional yang akan mengurangi ancaman yang terjadi, serta melihat kelemahan yang perlu diantisipasi oleh klinik agar menjadi suatu hambatan dalam operasional di klinik. Adapun yang termasuk dalam aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal di sini contohnya adalah kebijakan, kemudian ada demografi, geografi, sosial ekonomi budaya, lalu ketenaga kerjaan dan derajat kesehatan. Baik, saya lanjut ya. Jadi kebijakan ini nanti adalah terkait dengan peraturan daerah setempat di mana tempat klinik kita dirikan. Kemudian demografi ini berarti dari persebaran penduduk ya, dari jenis kelamin, kemudian usia, lalu pekerjaan. Kemudian kalau geografi ini kita melihat dari batas wilayah tempat klinik yang kita dirikan. Dari bagian utara ini berbatasan dengan apa, kemudian tempat klinik kita ini apakah dekat dengan pusat keramaian atau berbatasan dengan misalkan perkantoran ataupun perumahan atau pusat keramaian lainnya. Jadi kita analisis apakah letaknya strategis atau tidak. Kemudian sosial ekonomi budaya ini kita juga melihat dari tradisi, adat, tempat, kemudian tingkat ekonomi wilayah tersebut, kemudian budayanya juga kita melihat, karena kan ada beberapa daerah yang memiliki budaya yang pastinya dapat mempengaruhi ke tingkat kesehatan. Lalu ketenaga kerjaan ini juga kita harus analisis terkait kesiapan dari tenaga kerja nanti, lalu derajat kesehatan juga kita analisis ya di daerah yang akan kita dirikan klinik nanti. Kemudian untuk aspek internalnya ini adalah aspek yang bisa kita kontrol sebetulnya. Jadi di dalam kekuatan yang ada di dalam usaha kita nanti, dari sarana kesehatannya bagaimana, apakah kita ingin mendirikan klinik yang betul-betul modern misalkan. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian pola penyakit yang ada di sekitar wilayah tempat praktek kita dirikan nanti, ini lebih ke arah mana nih? Persebarannya lebih banyak ke arah karies atau ke arah periodontitis atau mungkin ke arah abses misalkan. Jadi kita sesuaikan dengan pelayanan yang akan kita berikan nanti. Lalu teknologi ini juga kita harus siapkan di dalam tempat praktek terkait alat yang mungkin mutakhir ya, yang canggih misalkan, dan itu beda dengan tempat klinik lainnya. Itu sebagai unggulan kita harapannya. Ini juga bisa kita analisis kira-kira teknologi yang akan kita gunakan ini yang betul-betul menggunakan alat yang terbaru atau yang penting bisa untuk melakukan pelayanan. Nah, ini tergantung dari ownernya nanti. Kemudian SDM ini juga harus kita siapkan dari SDM medis ataupun non medis,
Lalu organisasi ini terkait dengan organisasi profesi, lalu kinerja dan keuangan ini juga harus kita analisis bagaimana evaluasi kinerja kita yang sudah dilakukan nanti, kemudian harapannya kan pasti ada perbaikan dan ada perkembangan selanjutnya untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan. Kemudian keuangan juga di sini nanti kita evaluasi juga setelah berjalan 1 tahun misalkan, dari segi keuangan apakah ini sudah memenuhi atau justru kita rugi misalkan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika dari sisi keuangan ini sudah tercapai atau tidak. Terkait dengan SWOT. Jadi SWOT itu kan tadi dibagi menjadi 2 aspek, baik internal dan eksternal. Internal di sini yang termasuk adalah dari faktor kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness. Sedangkan eksternal, ini yang termasuk adalah peluang atau opportunities, serta ancaman atau threat. Analisis ini dapat diartikan sebagai suatu kajian yang dilakukan terhadap suatu organisasi sehingga diperoleh keterangan yang akurat tentang berbagai unsur kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta hambatan. Dan SWOT ini akronim dari S-nya adalah strength atau kekuatan, dan weakness atau kelemahan, kemudian O-nya adalah opportunity atau kesempatan, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Key point-nya adalah dalam kita melakukan analisis SWOT ini dapat memberikan informasi yang membantu dalam sinkronisasi organisasi sumber daya dan kemampuan dengan lingkungan eksternal di mana organisasi beroperasi. Di mana kekuatan dan kelemahan ini sebagai faktor internal yang memiliki ukuran kontrol, jadi yang bisa kita kontrol. Sedangkan peluang dan ancaman ini dianggap sebagai faktor eksternal yang tidak memiliki kekuatan atau kontrol. Jadi kekuatan ini atau strength merupakan unsur yang dapat diunggulkan oleh organisasi, produk atau jasa. Sedangkan kelemahan atau weakness adalah karakteristik dari produk atau jasa yang merugikan, di mana kelemahan ini dapat mengurangi nilai penawaran produk atau jasa atau organisasi, atau dapat menempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan opportunity atau peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu produk atau jasa, dan dilihat sebagai suatu kesempatan di satu pasar atau di suatu produk ya, atau layanan yang bisa dianggap sebagai ancaman bagi pesaing atau bagi orang lain. Sedangkan threat atau ancaman adalah faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam produk atau jasa atau organisasi, dan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan untuk dapat berkembang. Nah, ini kenapa sih kita harus menggunakan analisis SWOT? Ini hasilnya untuk apa? Jadi setelah kita melakukan analisis SWOT, harapannya kan dapat menentukan langkah-langkah strategi selanjutnya dengan melakukan beberapa upaya, memaksimalkan strength, memanfaatkan opportunities, meminimalkan weakness, dan mengatasi threat atau ancaman. Nah, pendekatan nanti yang bisa dilakukan adalah bisa secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini apabila kita berada pada posisi strength dan memiliki suatu kesempatan atau opportunity, maka rencana strateginya adalah dengan melakukan comparative advantage. Sedangkan apabila kita berada pada posisi strength dan threats, ini bisa kita lakukan mobilization. Lalu apabila berada di posisi weakness dan opportunity, kita bisa melakukan divestment atau investment. Dan apabila berada di posisi weakness dan threats, kita melakukan damage control. Yang artinya apabila kita melakukan perencanaan strategi dengan comparative advantage, berarti memberikan suatu kemungkinan bagi suatu organisasi untuk berkembang lebih cepat. Untuk mobilization berarti artinya kita melakukan upaya memperlunak ancaman atau membuat ancaman menjadi suatu peluang. Sedangkan divestment atau investment ini kita melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain. Kemudian untuk damage control ini kita harus bisa mengendalikan kerugian. Kemudian untuk pendekatan kuantitatif SWOT ini juga dibagi menjadi 4 kuadran berdasar dari posisi organisasi. Apabila berada di kuadran 1, artinya organisasi ini memiliki posisi antara kekuatan dan di opportunity. Kemudian di kuadran 2 apabila suatu organisasi ini berada di antara strength dan threat. Kemudian di kuadran 3 apabila suatu organisasi berada di posisi weakness dan opportunity. Kemudian di kuadran 4 apabila organisasi berada pada posisi weakness dan threat. Untuk kuadran 1, rencana yang bisa
direkomendasikan yaitu dengan melakukan progresif, yang artinya suatu organisasi ini kuat dan berpeluang sehingga organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Kemudian di kuadran 2 ini rekomendasi strateginya adalah melakukan diversifikasi strategi, yang artinya berarti organisasi dalam kondisi mantap tetapi menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi secara taktis. Kemudian di kuadran 3, ini rekomendasi strategi dengan melakukan ubah strategi, di mana menandakan organisasi itu lemah tetapi sangat berpeluang sebetulnya. Sehingga organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab organisasi yang lama dari strategi yang sudah dilakukan ini dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Kemudian di kuadran yang 4, ini adalah strategi yang direkomendasikan dengan strategi bertahan, di mana suatu organisasi ini sebetulnya lemah dan menghadapi tantangan besar. Sehingga perlu kita melakukan suatu rekomendasi strategi, yaitu strategi bertahan, sehingga organisasi ini berada pada pilihan yang dilematis. Sehingga untuk menggunakan strategi bertahan, perlu mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok, dan juga harus kita pertahankan sambil terus berupaya untuk membenahi dia. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis SWOT, kemudian rencana strategi tadi ya. Kemudian kita juga perlu melakukan studi kelayakan juga ketika akan membuat suatu usaha tempat praktek. Saya kira ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan sharing aja. Atau mungkin ada pengalaman atau keinginan ketika lulus nanti sudah ada gambaran mau membangun tempat klinik di dekat rumah ataupun di wilayah tempat asal teman-teman. Kira-kira sudah dianalisis dari geografinya, misalkan dekat dengan mall atau dekat pasar atau tempatnya ini betul-betul strategik dok gitu. Silakan, ada yang mau sharing? Dok, izin bertanya dok. Iya, silakan Malik. Dok, mau tanya untuk semisal kita mau membuat klinik mandiri, itu syarat-syarat kayak dari batas jarak berapa meter atau berapa kilo dari fasilitas lainnya itu ada nggak dok? Baik, langsung saya jawab ya. Iya dok. Jadi sebetulnya tidak ada syarat yang harus mewajibkan ya jaraknya berapa sebetulnya deh. Tapi memang kadangkala ada dari organisasi, makanya tadi kan dari faktor eksternal ya organisasi itu yang bisa mempengaruhi ke dalam ketika kita akan membuat suatu tempat praktek. Karena ada organisasi-organisasi profesi yang menghendaki adanya aturan tersebut. Karena mungkin terlalu banyak gitu ya tempat praktek di situ. Tetapi secara dasar itu tidak ada dari peraturan. Itu mau hadap-hadapan itu juga tidak masalah. Cuman nanti kita sesuaikan juga dengan peraturan daerah, dengan kebijakan dari organisasi tentunya ya. Tapi kalau dasar dari undang-undangnya itu tidak ada yang mengatur tentang praktek kedokteran itu harus minimal berapa meter, itu tidak ada gitu. Baik dok, terima kasih. Rencana Malik mau mendirikan tempat praktek di mana deh? Di daerah dekat rumah aja dok. Di mana? Asalnya di mana Malik? Sekarang di Kendal dok. Oh di Kendal. Ya, Kendal itu masih berpeluang sekali deh. Jadi bisa itu. Yang penting sudah ada gambaran gitu, misalkan di tempat mana yang betul-betul masih jarang tempat praktek, sehingga kan itu peluangnya ada. Kemudian dari angka kesakitannya misalkan, kemudian dari pola penyakit tadi ya, kebanyakan warga di sana mengeluh ada yang gigi berlubang, ataupun misalkan dari tingkat ekonominya dirasa menengah ke atas. Nah itu kan kita bisa mengambil pasarnya di sana. Kendal itu berkembang. Jadi kan sebetulnya Kendal itu dekat Semarang ya, tetapi kan memang masih jarang tempat praktek pribadi kalau saya rasa. Ada lagi yang mau bertanya? Syahda izin bertanya dokter. Ya, silakan Syahda. Terima kasih dok. Jadi untuk analisis SWOT itu selain ketika pertama kita mau membuka tempat praktek, kira-kira berapa tahun sekali ya dok kita melakukan analisis SWOT lagi? Baik. Itu saja? Iya dokter, itu saja. Baik. Sebetulnya tidak ada patokan harus berapa kalinya deh.
Tetapi seperti misalkan puskesmas, itu kan dalam menganalisis SWOT itu pastinya kan juga ada evaluasinya gitu ya. Setelah kita jalankan, kemudian kan hasil evaluasi bagaimana. Itu kalau di puskesmas biasanya kan ada evaluasi tiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, kalau misalkan kita nanti sebagai owner klinik ingin menerapkan hal serupa juga tidak masalah. Karena kan setelah berjalan 3 bulan misalkan, dalam manajemen itu kan juga ada sistemnya dari kita membuat suatu perencanaan dengan analisis SWOT, lalu organizing-nya bagaimana, evaluating-nya bagaimana, kemudian kontrolnya bagaimana. Itu kan satu rangkaian ya, satu rangkaian proses manajemen itu yang harus kita jalankan. Sehingga lebih bagusnya tuh memang secara berkala tiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Itu bagus. Tapi kalau dirasa itu tidak memungkinkan, misalkan waktunya terlalu pendek, karena misalkan di 3 bulan aja belum ada perubahan. Nah, itu kan kita tidak bisa mengevaluasi juga misalkan. Nah, kita bisa membuat suatu analisis di tiap 6 bulan ataupun di tiap 1 tahun. Itu sesuai kebutuhan sebetulnya deh. Tapi minimal adalah 1 tahun kita harus melakukan evaluasi dan melakukan analisis. Karena bisa jadi ya dalam 1 tahun itu misalkan tempat praktek kita yang tadinya kurang strategi atau di pinggir jalan misalkan, tetapi jauh dari pusat keramaian. Tiba-tiba di tahun itu berdirilah mall di dekat klinik. Itu kan pasti setelah kita analisis ternyata banyak masyarakat yang lebih mengenal tempat klinik kita karena dekat dengan mall ini, dekat dengan pusat keramaian misalkan. Itu kan menambah keunggulan kita nanti gitu dalam menganalisis SWOT. Jadi paling tidak setahun sekali, paling tidak. Gitu Syahdan. Baik, terima kasih dokter. Oke, sudah ya karena waktunya sudah cukup. Ini saya rasa kita akhiri saja perkuliahan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan, baik saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah. Astagfirullah.